Baik, saya geser nih ke kakak yang satunya, berarti ya dari SMK Katolik Mataram Mabilis. Ini berbeda dengan SMA ya Pak? Ya, benar. Jadi kalau di SMA mungkin kita lebih banyak, tidak terlalu banyak praktek begitu ya Bu? Betul, ya? Kalau di SMK mungkin lebih bedanya adalah lebih banyak pengajarannya Praktikum, itu ya. dengan praktik. Oke, begitu baik. Ya. Iya. Nah, untuk di SMK Katolik Mataram Mabilis sendiri, tantangannya seperti apa Pak untuk di masa pandemi saat ini kan karena tidak bisa ya kalau praktek itu lewat Zoom itu mungkin agak susah. Masih ya? bisa. Masih bisa. Itu seperti apa Pak tantangannya? Ya, ini jadi SMK sama SMA itu beda ya. Kalau SMK lebih fokusnya di kompetensi keahliannya, di mana sistem pembelajaran kami 30%-nya teori dan 70%-nya adalah praktikum. Ya. Selama pandemi saat ini kita tetap melakukan aktivitas praktikumnya ya, baik secara online ataupun offline. Jadi kita sudah 1 tahun ya, dari tahun 2000 awal kita sudah memasukkan siswa kami ke sekolah karena berkaitan dengan praktikum. Jadi siswa-siswa datang ke sekolah dengan kita menyediakan podcast yang ada, ya kan. Untuk pembelajarannya pun praktikumnya sesuai dengan sesuai dengan komposisi dari fasilitas sekolah yang kami sediakan. Misalnya kita sekolah kan sekolahnya SMK pariwisata, ya jurusannya ada 4 ya, ada boga atau kulineri, ada tata busana, ada pariwisata serta perhotelan ya. Jadi semuanya kita memiliki fasilitas yang sesuai yang diharapkan oleh pihak industri. Ya, jadi ketika praktikum anak-anak sesuai dengan ini komposisi laborat praktek yang kita sesuaikan begitu. Kalau praktek di sekolah tetap kita yaitu prakteknya individu juga. Kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi kita prakteknya kan gabungan, satu tempat atau satu meja, area meja digunakan untuk 2 orang. Tapi untuk saat ini kita hanya menyajikan 1 orang untuk 1 meja begitu. Tetap dengan protokol kesehatan. Iya, sesuai dengan protokol kesehatan. Itu pun ketika masuk ruang praktek itu banyak upacaranya juga. Oh gitu ya. Iya, prosedurnya betul. Prosedurnya gitu ya? banyak. Mulai dari dia datang ada cek juga, cek suhu, terus habis itu ganti seragam juga. Oh gitu. Iya betul, karena anak-anak datang pakai baju bebas. Nanti dia akan ganti pakaian sesuai dengan praktikum yang dikehendaki, ya. Lalu dia akan cek bahan juga, meskipun dia jurusan di kulineri, jurusan di busana, dia akan cek peralatan atau bahan yang digunakan untuk praktikum, lalu dipersilakan untuk masuk dapur atau di laborat. Ya. Bila dia tidak menggunakan atau tidak memenuhi syarat bahan atau peralatan yang dia bawa, kami yang mohon izin akan memulangkan dia. Gitu. Jadi seperti itu ya. Betul ya, karena kita sudah persetujuan dengan orang tua waktu itu, begitu. Kalau kita praktikum by online, tetap ya kita akan melakukan dengan menggunakan Zoom, ya. Zoomnya dengan cara durasi, bukan 4 jam kita terus praktek. Jadi durasi mungkin gini, misalnya di hari ini ada praktikum di jurusan kulineri, ya. Jampelnya ada 4 jam. Jadi ketika praktikum anak-anak mengerjakan selama 4 jam, tapi ketika Zoom-nya kita memberikan ruang ya, luang waktunya mungkin 4 kali Zoom. Jadi mulai dari persiapan, proses ya kan, selalu ada platingnya dan terakhir penilaian begitu. Jadi sudah dibuat sedemikian rupa dari Betul. Metodenya sudah, iya. Gitu ya. Jadi kita sudah mengantisipasi ya, karena kita kan karena pandemi juga ya, karena pandemi kita tidak memaksimalkan mungkin ya, jadi anak kan dibatasi ke sekolah hanya 5 jam sampai 6 jam saja waktu itu. Untuk tahun ajaran baru ke depan ini 2022-2023 apakah akan seperti SMA Santa Agnes akan 100% untuk mengajar sama, iya. Sama ya. Jadi kita sebelumnya emang sudah, jadi sebelum belum pengumuman yang terbaru ini kita sudah memasukkan. Jadi ketika bulan Januari kita memasukkan siswa-siswi kami sangat siap sekali begitu. Jadi sudah siap juga sangat ya, siap, dari betul. SMK Mataram Mabilis. Nah,
Dari yang disampaikan oleh Pak Ferry terkait dengan jurusan-jurusan yang ada di SMK Materama Bilis, ini sebenarnya proyeksi atau profesi apa saja Pak yang bisa dicapai oleh para siswa Pak? Ya. Baik, untuk profesi kedepannya ya. Jadi anak peserta didik kami itu ketika sudah lulus dari Materama Bilis ya, dia ada 3 kesempatan ya. Bisa melanjutkan kuliah. Kuliah dalam arti kuliahnya tidak harus sesuai dengan bidang yang diambilnya. Banyak anak didik kami ambil jurusan di desain busana, dia keluarnya dari Materama Bilis mengambil akuntansi ada. Oke. Ya. Karena apa? Karena SMK kelompok kami pariwisata, ketika kuliah dia dibebaskan seperti kayak anak IPS, SMA jurusan IPS, begitu. Selanjutnya yaitu yang kedua, anak kami mendapatkan yang namanya kesempatan untuk bekerja. Ya, karena kita kan mempunyai keterampilan. Jadi anak lulus dari Materama Bilis bisa langsung bekerja. Yang ketiga yaitu anak akan mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha. Karena kami kan ada kelas wirausaha juga. Entrepreneurnya kita giatkan karena anak kami mayoritas semuanya kalau dia masuk di Materama Bilis pasti dia akan membuka usaha, begitu. Oke, iya. Jadi tidak hanya bekerja tapi juga membuka peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan juga, betul. Sebagai seorang wirausahawan. Betul. Wow, keren iya. sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk SMK Materama Bilis. Baik, kemudian apa yang membedakan SMK Materama Bilis dengan SMK yang lainnya, Pak? Untuk membedakan SMK Katolik Materama Bilis dengan SMK lain entah negeri atau swasta yang lainnya, yaitu di kurikulum kami ya, di kurikulum kami itu ada yang beda. Bedanya yaitu di tingkat 1 anak-anak harus di tingkat 1 anak-anak harus memahami. Ya, jadi semua materi akan diberikan di kelas 1, baik materi kelas 2 semester awal diberikan di kelas 1. Jadi anak kelas 1 harus memahami bidang yang diampuhnya, kompetensi yang diinginkannya, ya kan? Di kelas 2 anak-anak yaitu akan mengetahui yang namanya penguasaan materi. Jadi dia harus bisa menguasai materi-materi yang ada di bidang jurusan masing-masing. Lalu di kelas 3 atau tingkat 3 dia akan melakukan pengembangan materi. Karena di kelas 2 dia sudah mendapatkan yang namanya PKL atau on the job training, maka ketika dia selesai dari PKL, ya kan, dia harus mengimplementasikan yang dia dapat dan dipraktikumkan di sekolah. Wow. Itu namanya pengembangan, betul. Tantangannya seorang siswa di SMK Materama Bilis cukup tinggi. Sangat tinggi. Jadi kalau yang siswa-siswa yang memiliki yang berjiwa penasaran, terus kemudian ini cocok sekali nih ya untuk benar. Di SMK Materama Bilis. Gini juga biasanya banyak tempat industri ya. Kita kan kerjasamanya dengan tempat industri. Biasanya industri itu menginformasikan anak Materama Bilis sebanding dengan anak kuliah. Iya, sudah siap begitu ya Pak? Betul, sangat siap. Jadi beberapa hotel kemarin itu visit ke tempat kami, kurang lebih ada 9 ya, visit tempat kami dan dia mengancungkan jempol bahwa anak kami sangat kompeten dan bisa bersaing dengan anak universitas. Wow, keren. Begitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya. Wah, keren. Ini saya cukup beruntung karena dulu tantangannya nggak seperti ini. Jadi berbeda sekali tantangannya ya.